Nama saya Seti Alvina, mahasiswi tingkat 3 Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada patah tulang. Jika menemukan penderita patah tulang, yang pertama yang dilakukan adalah dengan menganjurkan kepada penderita untuk menopang cederanya dengan tangannya sendiri atau bisa juga menggunakan kain atau benda-benda lain untuk mencegah terjadinya pergerakan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua yaitu jika area cedera terlihat remuk, sangat nyeri, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau bisa minta seseorang untuk membantu. Yang ketiga yaitu memastikan area tubuh yang cedera ditopang hingga bantuan datang. Kemudian untuk mengetahui seseorang mengalami patah tulang atau tidak, itu terdapat tanda dan gejalanya, yaitu dengan adanya memar, nyeri, bengkak, dan terbalik posisi yang tidak simetris. Cara untuk menopang bagian tulang yang patah yaitu dengan jangan menggerakkan area yang mengalami patah tulang jika tidak perlu. Beri tekanan pada area sekitar luka untuk mengendalikan perdarahan. Kemudian jangan mendorong tulang kembali ke posisi awal. Kemudian cara penanganan selanjutnya yaitu balut luka dengan perban atau kain yang bersih. Kemudian lakukan pembidaian pada bersangkutan tulang yang patah dan tinggikan dari tubuh atau di atas jantung. Kemudian apabila tidak bisa melakukan pembidaian, teruslah topang sampai bantuan datang. Kemudian yang harus dilakukan jika seseorang penderita tersebut tidak mengizinkan untuk menopang cederanya, maka minta penderita untuk menopang cederanya sendiri ataupun bisa menggunakan bantalan. Kemudian jika tulang tidak terlihat seperti posisi yang normal atau pindah tempat atau dislokasi, tidak boleh dilakukan pengembalian posisi seperti sebelumnya, karena hal itu akan dilakukan oleh petugas medis yang dari di rumah sakit. Perubahan mengembalikan posisinya ke posisi yang semula itu dapat menyebabkan cedera yang lebih parah. Nah, apabila terlihat normal maka penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan penanganan riser, yaitu teknik pertolongan pertama yang digunakan dalam 48 jam pertama setelah cedera yang mengakibatkan terjadinya memar. Riser ini yaitu rest yang artinya istirahat, kemudian S atau kompres, kemudian balut tekan yaitu compression, kemudian tinggikan area cedera lebih dari jantung yaitu elevation, dan rujuk yaitu referral. Kemudian apabila orang tersebut dapat menggunakan anggota tubuhnya atau dapat berdiri, apakah berarti penderita tidak mengalami patah tulang? Jawabannya yaitu belum tentu, karena perlu dilakukan diagnosis lebih lanjut. Karena orang tersebut bisa mengalami patah tulang walaupun mereka dapat menggerakkan tubuhnya. Jika cedera itu menyebabkan rasa sakit, tidak nyaman, atau gejala yang tidak membaik, segera minta pertolongan medis. Itu contohnya yaitu apabila ada korban yang mengalami patah tulang pada klavikula dan bagian lengan, maka bisa dianjurkan untuk seperti ini dengan tangannya yang menopang agar pasien tidak merasa kelelahan, maka dapat dilakukan dengan menopang dengan menggunakan mitela atau dengan jilbab segi 4 yang dibentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian caranya yaitu pada bagian sudut segitiga yang paling lebar dimasukkan ini pada sisi yang tidak patah, kemudian diikat menjadi seperti ini. Kemudian rapikan dan pastikan tangannya keluar seperti ini. Dan rapikan dengan peniti. Selanjutnya, apabila pasien atau korban mengalami patah tulang pada scapula, maka dapat dilakukan
menggunakan mitela yang dilipat seperti ini, kemudian dibentangkan seperti ini, kemudian menyilang dari sisi samping sebelah sini, kemudian seperti ini, lalu dengan posisi menyilang dibuat seperti ini, lalu diikat dengan erat. Seperti ini.